Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin, sobat-sobat EKM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di awal bulan Ramadan ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan bulan yang penuh barokah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezeki kita dan diberikan keteguhan, keistiqomahan sehingga bisa menjalankan ibadah siam Ramadan 1441 Hijriah ini dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan bagaimana prinsip Luqman Al-Hakim di dalam mendidik anak. Kalau kita ditanya sejak kapan seseorang harus mengajari anaknya, mungkin ada orang yang mengatakan, oh semenjak seorang ibu mengandung. Dalam kandungan seorang ibu, maka saat itu seorang ibu dan seorang ayah sudah harus memulai mendidik anaknya dengan ucapan yang baik, dengan kalimat-kalimat yang baik, tidak berdusta, dan bahkan dengan kalimat-kalimat yang diperdengarkan ke dalam janin sehingga mereka nanti mendapatkan masukan-masukan yang baik. Ada yang menyebutkan mungkin nanti setelah dia lahir, ketika masih bayi, karena mereka dalam kondisi fitrah. Ada juga yang menyebutkan ketika dia sudah sekolah. Kalau menurut saya, bahwa pendidikan anak itu harus dimulai sebelum seseorang menentukan jodohnya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang di dalam memilih jodoh, karena ini bagian dari sunnatullah, sunnah yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan sunnah Rasulullah ini. Di antaranya ada dalam pernikahan. Rasul mengingatkan kepada kita, di antara seseorang ketika mau menikah, maka tunkahul mar'atu li arba. Orang menikah itu dipilih dengan 4 hal. Artinya apa? Sebelum seseorang memiliki anak, sebagai amanah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, maka ketika dia memilih jodoh pun ada proses bagaimana dia mendidik anak. Kalau kita bicara dalam pendidikan, ya, kalau kita bicara tentang pendidikan anak ini, kalau kita bicara pendidikan secara umum, bahwa pendidikan adalah sebuah proses di mana ada input, ada proses, ada output, ada outcome. Biasanya inputnya adalah siswa, murid. Prosesnya adalah proses dalam sebuah pendidikan. Di sana ada kurikulum, ada materi, ada guru, ada sarana prasarana. Kemudian outputnya ada hasil yang diinginkan dari proses pendidikan itu. Kemudian outcome-nya ada sesuatu yang dinilai, apa yang bisa diaplikasikan dari hal-hal yang didapatkan seseorang melalui proses tersebut. Output ini harus sesuai dengan apa yang diinginkan
dari sebuah proses ini. Di dalam kita mendidik anak, bahwa kehidupan adalah sebuah proses. Dimulai ketika seseorang mau menentukan siapa jodohnya. Karena apa? Karena ketika nanti kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menaruh calon bayi ini ke dalam rahim yang baik. Maka Rasul menyebutkan tunkahul mar'atu li arba. Maka nikahilah seseorang karena 4 hal. 5 liha, karena hartanya. Lihasabiha, karena linasabiha, karena nasabnya. Lijamaliha, karena kecantikannya. Walidiniha, dan karena agama. Jadi 4 hal. Karena hartanya, karena nasabnya, karena kondisi badannya, kecantikannya, karena dinnya. Tetapi diingatkan dari Rasulullah SAW, maka pilihlah din, karena itu adalah lebih baik dari seluruhnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Rasul mengingatkan kepada kita ketika kita mau memilih jodoh? Itu adalah kita untuk memilih siapa dia, bagaimana kondisi maliyahnya, bagaimana nasabnya, dia anaknya siapa, dia keturunan siapa, dia dari keluarga bagaimana. Itu bagian dari pilihan. Kemudian juga kita disuruh untuk memilih kondisi dia. Apakah dia cantik, bagaimana perawaannya, bagaimana kondisinya. Ini relatif, tetapi ini adalah bagian yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. Di atas semuanya ini pilih dinnya yang baik. Karena apa? Karena kita akan menempatkan calon-calon keturunan kita di rahim wanita-wanita solehah karena din mereka yang baik. Maka sebenarnya kalau kita bicara tentang pendidikan anak, bahwa ketika kita ingin menghasilkan satu generasi yang baik, maka dimulai dari proses bagaimana seseorang memilih jodoh. Bukan hanya sekedar ketika anak ini sudah lahir, kemudian sudah di hadapan kita, kemudian kita sekolahkan di sekolah yang baik, di sekolah Islam, di pondok, kemudian dari situ kita inginkan menjadi anak-anak yang baik. Tapi dimulai dari mana kita memilih seorang calon yang nanti sebagai semaian di dalam rahim seorang wanita yang soleh. Karena itulah para jomblower, para jomblower dimanapun Anda berada, ketika Anda hari ini masih sendiri, maka perhatikan dengan baik apa yang diungkapkan oleh Rasulullah ini. Anda ketika memilih seorang wanita, sama halnya Anda sedang menyiapkan sebuah generasi. Karena di dalam sebuah istilah, pemuda hari ini adalah hadiah rijal yang akan datang. Generasi hari ini, pemuda hari ini, dia adalah pemimpin masa depan. Pemuda hari ini tidak begitu saja mereka lahir, tetapi melalui proses yang panjang. Dimulai dari bagaimana kita memilih seorang istri yang saleh. Istri yang saleh akan melahirkan seorang anak yang saleh dan salehah. Seorang istri yang salehah, dia akan mendidik anaknya, akan mengajari anaknya. Seorang ayah, dia akan mengajari anaknya dengan baik. Dengan pengajaran yang baik inilah akhirnya dia akan membawa anaknya itu menjadi anak yang saleh, anak yang saleh, yang akan meneruskan risalah Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada pesan yang cukup menarik sebenarnya yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Luqman ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18, di mana di dalam ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13
Allah Subhanahu wa taala sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad ataina Luqmanal hikmah. Dan sungguh telah kami berikan kepada Luqman al-hikmah. Karena itu sebagian ulama menyebutkan bahwa Luqman al-Hakim disebut sebagai Luqman al-Hakim karena dzul hikmah. Dia orang yang memiliki hikmah. Apa hikmah itu? Muwafiqah bainal qauli wal amal. Antara ucapannya sesuai dengan perbuatannya. Dia seorang yang betul-betul menjadi teladan karena apa yang dia ucapkan sesuai dan selaras dengan apa yang menjadi perbuatan dia. Yang hari ini sangat sulit kita dapatkan manusia-manusia semacam itu. Karena itulah Allah mengabadikan Luqman al-Hakim ini dalam surat Luqman. Dan nasihat-nasihat yang beliau sampaikan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya dalam surat Luqman ayat 12 sampai ayat 18. Di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan walaqad ataina Luqman al-hikmah, dan sungguh kami telah memberikan kepada Luqman al-hikmah muwafiqah bainal qauli wal amal, yaitu kesesuaian antara ucapan dan perbuatannya. Apa di antaranya? Aniskur lillah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yashkur fa innama yashkur li nafsi. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya dia bersyukur dari dirinya sendiri. Artinya apa? Ketika dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sebutkan di dalam ayat yang lain, barang siapa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat kepada mereka. Tapi barang siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih kepada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya lagi Maha terpuji. Jadi awali oleh Allah Subhanahu wa taala dan perintah kepada Luqman al-Hakim untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya di sini? Syukur yang bagian dari ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang bagian dari rasa kita menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan lisan kita, dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita, dengan anggota badan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang ke-13 ini Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, wa idza qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idu. Dan ketika Luqman berbicara kepada anaknya, memberikan nasihat kepadanya. Apa nasihatnya? Ya bunayya, wahai anakku. Panggilan yang cukup indah, menyejukkan hati seorang ayah kepada anaknya. Ini kalau kita tinjau dan kita lihat di dalam bagaimana seorang ayah memberikan panggilan yang indah kepada anaknya. Yang kadang-kadang kita lupa bahwa panggilan yang indah, panggilan yang menarik, panggilan yang menjadikan anak sejuk hatinya ini terlupakan dalam kehidupan kita. Kadang seorang ayah memanggil seenaknya kepada anaknya, bahkan dengan panggilan-panggilan yang bukan panggilan dia, yang diberikannya sendiri kepada anaknya. Ayah tidak sadar bahwa panggilan adalah bagian dari doa orang tua kepada anaknya. Sebagaimana ayah memberikan nama kepada anaknya adalah doa yang diberikan kepada orang tua terhadap anaknya. Maka Luqman al-Hakim yang menyebutkan, ya bunayya, wahai anakku. Apa yang pertama kali dinasihatkan kepada anaknya? La tusyrik billah. Jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dzulmun adzim. Karena sesungguhnya kesyirikan ini adalah dosa yang sangat besar. Masyaallah muslimin, ini nasihat sangat dasar yang diberikan Luqman al-Hakim kepada anaknya, yang diberikan orang tua kepada anaknya. Nasihat sangat dasar, sangat prinsip, sangat esensi untuk mengokohkan akidah seorang anak. Karena sebagaimana
Di dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan, kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa seorang anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Artinya dalam keadaan dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fa abawahu yuhawidanihi au yumajisanihi au yunasirani. Sedangkan kedua orang tuanya akan menyelewengkan dia, apakah dia menjadi orang Majusi, orang Yahudi, atau orang Nasrani. Masyarakat muslimin, kita coba cermati baik ayat ini. Bagaimana Luqman Al-Hakim menasihatkan kepada anaknya, yang sekaligus sebagai isyarat dan panduan kita sebagai orang tua. Bagaimana dia meletakkan fondasi dasar tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini juga dicontohkan oleh Rasulullah ketika memberikan nasihat kepada Abdullah bin Abbas. Wahai Abdullah bin Abbas, saya ingin memberikan nasihat, akan memberikan kalimat. Apa di antara nasihatnya Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas? Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan engkau mendapatkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dari kecil sudah ditanamkan untuk senantiasa menjaga hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hak Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, apa? Untuk disembah makhluk dan hambanya. Maka ketika Rasul bersama sahabatnya Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, hal tadri ma haqqullah 'alal ibad. Wahai Mu'adz, apa kau tahu apa haknya Allah kepada hambanya? Kalau haknya Allah berarti ada kewajiban seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Mu'adz mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Dia tidak tahu, Allah dan Rasul yang tahu. Apa jawab Rasulullah? Haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah kepada hambanya, berarti kewajiban seorang hamba kepada Allah adalah ayya'buduhu, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa la yusyriku bihi syai'an, dengan tidak menyekutukan sesuatu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesuatu yang luar biasa yang dinasihatkan Luqman Al-Hakim kepada anaknya, yang hari ini terus terang semakin maju teknologi. Orang mengatakan semakin tinggi peradaban manusia. Tetapi nilai keyakinan, nilai akidah tanpa kita sadari luntur dari anak-anak kita. Betapa mudah hari ini anak-anak mereka terombang-ambing kondisi yang mereka hadapi, lingkungan yang mereka hadapi, pergaulan yang mereka hadapi. Mereka terombang-ambing luar biasa. Padahal ketika seorang anak memiliki fondasi yang kuat dalam keadaan bagaimanapun juga mereka itu, maka mereka akan tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kewajiban manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di bulan yang penuh barokah ini, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita umur yang panjang, berjumpa dengan bulan yang penuh barokah, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita, yaitu amanah anak-anak kita. Ya, kadang kita tidak sadar ketika anak juga kita sekolahkan, kemudian mereka kita pilihkan lembaga pendidikan Islam yang favorit, bahkan dengan biaya yang banyak, seakan sudah selesai tugas orang tua. Tidak, justru disinilah sebenarnya orang tua meletakkan pondasi dasar pendidikan kepada anaknya. Di antaranya adalah dengan meletakkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah yang kuat di dalam diri seorang anak.
kita yakin apa yang kita hadapi hari ini, munculnya generasi-generasi yang mereka tidak peduli dengan agamanya, munculnya berbagai kenakalan remaja, munculnya berbagai kriminalitas, dan bahkan orang sudah tidak peduli dengan agamanya, dengan keyakinannya. Mengapa generasi ini lemah? Karena pondasi dasar yang diletakkan, dan itu adalah tanggung jawab orang tua, tidak dilakukan dan tidak ditunaikan dengan baik, sehingga mereka mudah terumbang ambing dengan kondisi lingkungan, apalagi dengan maraknya dan majunya teknologi hari ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan di waktu-waktu yang mustajabah ini, menjelang kita berbuka, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ketuk pintu langit. Ketika Allah sudah membukakan pintu-pintu jannahnya kepada kita, sebagai orang tua, di tengah bagaimana gelora syahwat yang luar biasa hari ini, maka kita memiliki kewajiban yang besar untuk menunaikan dan mendidik anak-anak kita, mengawal mereka agar sesuai dengan fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada salah dalam mendidik anak, dan bahkan kita keliru lebih mementingkan persoalan-persoalan dunia, kita penuhi seluruh kebutuhan hidupnya, jasmaninya, pendidikannya, tanpa memperdulikan pendidikan agama anak-anak kita, maka tanpa sadar kita telah menjauhkan anak-anak kita dari pondasi dasar fitrah mereka, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita betul-betul kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Anak bagian dari ujian yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taghut. Anak bagian dari fitnah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak bagian dari ujian yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita tidak bisa mendidik dengan baik, tidak bisa mengokohkan keimanan mereka, tidak bisa mengiringi dan mengawal fitrah mereka, maka jangan salahkan justru anak-anak kita, istri kita, keluarga kita menjadi fitnah, menjadi ujian bagi orang tuanya. Kenapa? Karena dari awal tidak dibekali dengan baik untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ini dari surat Luqman ayat 12-13 ini, mudah-mudahan kita disadarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang tua betapa besar tanggung jawab kita kepada anak-anak kita. Sebagai seorang pemuda harus mulai merintis bahwa mereka adalah generasi-generasi masa depan, dan mereka harus melahirkan generasi-generasi gemilang. Dan di antaranya adalah dari awal dia sudah harus memilih untuk mencari istri-istri yang soleh, yang memiliki nasab yang baik, keturunan yang baik, sehingga rahim-rahim mereka nanti penuh dengan anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha, sehingga mereka akan memegang tampuk peradaban dunia ini dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas samiul qaribul mujibud da'wah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Akhiri alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi